Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang model dan diagram sistem. Nah, model dan diagram sistem ini mungkin uh, lebih teknis, menggambarkan apa persisnya yang akan Anda modelkan. Setelah sebelumnya Anda sebenarnya juga sudah membuat model dan diagram sistem ya dalam bentuk rich picture diagram. Cuma rich picture diagram itu lebih menggambarkan kompleksitas dari sistem ya secara keseluruhan, apa saja dilema-dilema yang mungkin terjadi saat Anda mendesain suatu model sistem. Namun pada model dan diagram sistem yang akan kita bahas pada bab 4 ini akan lebih membahas apa persisnya yang akan Anda modelkan dan apa saja yang akan Anda harus pertimbangkan dalam memodelkan suatu sistem. Oke, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mahasiswa harus mampu menjelaskan model sistem ya. Anda harus mampu menjelaskan model sistem secara lebih spesifik yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Pendekatan memodelkan sistem, kriteria model yang baik, serta seni memodelkan sistem. Anda juga harus mampu menjelaskan konsep dasar diagram sistem, terutama nanti untuk causal loops dan influence diagram, serta menggunakannya untuk proses analisis dan representasi secara grafis dari kasus pemodelan sistem yang kelompok Anda usulkan nanti. Nah, rujukannya bisa Anda baca dari buku Dalembah, itu chapter 4 ya. Sebelum kita masuk materi, saya akan menjelaskan ada satu sketsa pembuka yang cukup menarik ya terkait ini gitu ya. Bahwa ada di Inggris ada satu mega project besar yang disebut sebagai UK West Coast Road Modernization Project gitu ya. Anda bisa baca ini di INCOSE ya, INCOSE Transportation Working Group tahun 2011, itu mengenai sistem engineering pada proyek-proyek transportasi. Anda bisa cari di Google, ini gratis ya. Jadi kasus ini adalah, jadi Inggris akan membangun suatu proyek besar gitu ya, berupa proyek transportasi dalam bentuk kereta api modern gitu ya, yang menghubungkan sepanjang pantai barat ya, pantai barat dari Kepulauan Britania Raya. Jadi karena ini jalur sibuk, dibangunlah mega project besar ini dan menghubungkan banyak kota besar di sana, seperti di Inggris, London ya, Birmingham, Liverpool, Manchester, Glasgow, dan Edinburgh gitu ya. Pembangunannya dilaksanakan pada tahun 1998 sampai 2008 dengan manfaatnya tentu saja bisa meningkatkan kapasitas konsumen atau orang-orang yang diangkut ya oleh kereta api, serta pengurangan waktu perjalanan ya masyarakat gitu ya dalam melakukan aktivitasnya sepanjang pantai barat ini. Selain itu juga modernisasi ini juga mengganti material rel kereta api yang sudah usang ya. Jadi sudah usang, sudah tidak layak pakai, jadi digantilah jalur kereta api baru sehingga bisa mengangkut kapasitas lebih besar dan mengurangi waktu perjalanan tadi. Nah, yang menjadi masalah adalah ternyata biaya proyek ini meningkat seiring waktu pengerjaannya gitu ya. Sehingga ada keputusan bahwa ruang lingkup proyek pekerjaan ini harus dikurangi, dan studi kasus ini juga menjadi ilustrasi bahwa kerugian yang dihadapi saat memulai proyek ya, requirements itu adalah kebutuhan apa saja Anda sudah baca dan pelajari pada materi sebelumnya. Jadi requirements-nya itu juga harus definisikan dengan baik ya, serta konfigurasinya itu tidak membandai. Jadi saat memulai project itu tidak diidentifikasi requirement atau kebutuhan apa saja yang diperlukan, konfigurasinya seperti apa, serta manfaat dari memperbaikinya gitu ya. Persisnya masalah yang dihadapi itu adalah pada tahun 2001 pengerjaan infrastruktur kereta api ini tidak seperti yang direncanakan di awal ya. Di Oktober 2001 ada tambahan pengerjaan rail track jalur kereta api, sehingga di Mei tahun 2002 biayanya membengkak. Jadi 2,5 miliar pounds ya, menjadi 14,5 miliar pounds gitu ya.
Dan Railtrack ini telah menghabiskan 2,5 miliar pounds untuk Railtrack ini saja untuk program tersebut pada Maret tahun 2002, dan telah menambah anggaran 500 pounds 500 juta pounds untuk pekerjaannya lebih lanjut gitu ya. Tapi ternyata hanya bisa menyelesaikan 1/6 dari proyeknya itu. Jadi biayanya membengkak, namun hanya bisa menyelesaikan 1/6 dari proyeknya. Nah, setelah dievaluasi ternyata tata kelola proyeknya tidak jelas ya, arah programnya nggak jelas ya, kurangnya pemangku kepentingan, spesifikasi yang sulit dipenuhi, dan adanya dinamika perubahan yang ini pasti akan sering Anda hadapi saat Anda mengerjakan suatu pekerjaan ataupun pengerjaan proyek, atau saat Anda sudah lulus nanti dari perkuliahan gitu ya. Jadi adanya dinamika perubahan, terus juga spesifikasi yang sulit dipenuhi. Nah, apa tindakan yang diambil saat itu? Pertama, tentu saja kita mendefinisikan kembali. Ingat ya, kalau kita merancang suatu sistem itu, kita harus berorientasi efektif dulu baru efisien gitu ya. Jadi Anda harus memenuhi tujuannya atau misi sistemnya harus didefinisikan dengan baik terlebih dahulu. Kalau Anda tidak mendefinisikan sistemnya dengan baik, tujuan sistemnya, maka tentu saja arahnya tidak akan jelas gitu ya. Nah, nanti begitu tujuannya sudah didefinisikan dengan baik, sudah jelas, kita tahu tujuannya ke arah mana, baru Anda nanti berorientasi efisien. Apakah Anda ingin mengurangi cost produksi gitu ya? Apakah Anda ingin mengurangi waktu pembangunan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus efektif dulu baru efisien gitu ya. Jadi harus tetapkan arah yang jelas untuk pengambilan proyek, strategi utama, dan merinci apa yang dicapai gitu ya. Jadi misinya apa atau tujuan dari sistemnya apa, lalu dirinci apa saja strategi-strategi untuk mencapai tujuan itu. Lalu menetapkan luaran apa yang jelas dan terukur gitu ya. Jadi kalau Anda menetapkan luarannya itu adalah kereta api yang nyaman gitu ya. Nah, itu nyaman itu kan sulit diukur gitu ya. Jadi Anda harus tetapkan, misalkan nyaman itu misalkan suhunya berapa gitu ya, kebisingannya berapa gitu misalkan. Itu Anda harus definisikan dengan jelas dan terukur gitu ya. Dia bisa mengangkut lebih banyak, persisnya itu berapa banyak gitu ya, apakah 1.000 orang, 2.000 orang, dan seterusnya gitu ya. Jadi harus terukur, merinci infrastruktur, mengikuti prosedur pengendalian dan pemantauan perubahan secara sistematis. Lalu menetapkan ruang lingkup kerja yang jelas gitu ya, jadi tidak melebar gitu ya. Jadi saat Anda menjadi konsultan atau nanti Anda kerja di industri, Anda harus tentukan ruang lingkup kerja Anda gitu ya. Jadi ruang lingkup kerja terlalu besar itu akan mempersulit Anda menyelesaikan proyek itu. Dan mengundang kontraktor untuk melakukan tender ya, dalam menyelesaikan desain yang lebih rinci dan pengerjaan dengan biaya tetap gitu ya. Jadi mengundang kontraktor, jadi kita hanya perlu mengeluarkan biaya sekali untuk kontraktor itu gitu ya, dan jelas berapa gitu ya gitu. Terus mendesain kelembagaan tata kelola proyek yang jelas, konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan saling sharing informasi itu juga penting gitu ya. Itu dari sketsa kasus dari UK West Coast Road Modernization Project ini. Oke, sekarang kita masuk kepada materi ya. Jadi kita sudah jelaskan pada materi sebelumnya tentang model sistem itu secara lebih simpel ya, bahwa model sistem itu kita definisikan sebagai representasi dari semua bagian-bagian esensial atau penting dari suatu sistem. Nah, model sistem itu bisa berbentuk ikonik gitu ya, analogi atau simbolik gitu ya. Nah, secara sederhananya, model ikonik itu adalah penggambaran ulang dari suatu objek fisik dengan skala yang berbeda dan detail yang lebih kecil. Jadi misalkan gambaran ulang dalam bentuk model mobil ya, lebih kecil seperti ini gitu ya. Model mobil bentuk mini pesawat yang diuji cobakan pada ruang aerodinamika. Jadi dibangun suatu model pesawat dengan skala yang lebih kecil untuk diuji cobakan aerodinamikanya pada lorong ini ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa ketika terjadi turbulensi, ketika terjadi perubahan arah angin, seperti apa aerodinamika pesawat tersebut gitu ya. Nah, itu kan lebih murah dibanding kita harus menguji cobakan pada skala yang sebenarnya dari pesawat itu gitu ya. Terus ada mock-up arsitektur yang ingin kita ubah-ubah gitu ya, ini lebih murah, hemat waktu ya dengan model seperti ini daripada kita harus bangun langsung lalu kita ubah-ubah, itu kan lebih mahal biayanya dan lebih butuh waktu juga.
Nah, selanjutnya ada model analog ya. Model analog itu adalah representasi yang menggantikan properti atau fitur dari apa yang dimodelkan dengan cara alternatif ya, sehingga model dapat meniru aspek apapun dari hal nyata yang diinginkan oleh pemodel. Contohnya misalnya model analog ini ya gambar real time ya, terus diperbarui atau real time kita sebutnya dari pengontrol lalu lintas udara. Nah, di sini di radar ini sebenarnya itu yang dimodelkan itu adalah kondisi lalu lintas udara di sekitar bandara gitu misalkan ya, di sekitar bandara itu. Apa yang terjadi di sekitar lalu lintas pesawat pada bandara itu seperti itu yang terjadi pada radar gitu. Itu namanya model analog gitu ya. Terus gambar tiga dimensi yang memungkinkan kita bisa melihat dari berbagai sudut gitu ya. Seperti ini gambar tiga dimensi, kalau Anda pernah buka software mungkin AutoCAD itu termasuk model analog ya. Yang ini menggambarkan kita bisa melakukan aktivitas secara real time ya. Real time kita bisa melihat bagian depan, samping, belakang dan seterusnya gitu ya. Kita bisa melakukan perjalanan secara virtual dengan bantuan simulasi perangkat lunak tiga dimensi ini gitu. Itu namanya model analog gitu ya. Nah, selanjutnya ada model simbolik. Model simbolik adalah representasi dari hubungan antar berbagai entitas melalui simbol gitu ya. Nah, termasuk model matematik ya. Model matematik juga termasuk model simbolik. Sepertinya saat Anda kerjakan di operation research, itu misalkan Anda representasikan variabel keputusan dengan X gitu ya. Parameter fungsi tujuan dengan Z gitu misalkan. Nah, itu termasuk model simbolik. Termasuk juga chart peta kerja gitu ya. Peta kerja seperti ini juga termasuk sebagai model simbolik yang pernah Anda kerjakan mungkin di rekayasa sistem kerja gitu ya. Nah, pendekatan memodelkan sistem kita bahas ya, pendekatan memodelkan sistem. Jadi kalau kita berbicara pendekatan memodelkan sistem, maka kita harus tahu dulu suatu model sistem itu terdiri dari apa saja gitu ya. Jadi model sistem itu tentu saja dia representasi dari sistem, dia harus punya transformation process atau aktivitas-aktivitas apa saja yang terjadi pada sistem tersebut gitu ya. Transformation process ini adalah secara sederhana mengolah input menjadi output gitu ya. Harus ada batasan dari sistem, makanya saya juga minta Anda dari tugas besar Anda untuk membatasi sistem yang Anda kerjakan. Terus ada komponen dan subsistem ya, komponen dan subsistemnya apa saja, termasuk naruh yang sudah Anda kerjakan, naruh system of interestnya apa, dynamic relationship dan stable relationship gitu ya. Termasuk ada inputnya gitu, dan ada keputusan atau rulesnya gitu ya di situ. Dan ada output dan performance measurementnya atau pengukuran kinerja dari model itu gitu ya. Kalau misalkan di OR pengukuran kinerjanya adalah biaya, minimasi biaya atau maksimasi keuntungan gitu misalkan. Nah, pendekatan dalam memodelkan sistem itu ada pendekatan struktural. Jadi pendekatan struktural itu sistem secara lengkap dan detail diketahui, aspek-aspek yang terlibat pada sistem, analisis lanjutan ya dengan struktur sistem yang paling umum, tidak hanya pada level teoritis tapi juga pada pengalaman praktis gitu ya. Ini maksudnya analisis yang lebih mudah dipahami ya. Dan dengan struktur sistem yang paling umum tapi tidak hanya pada level teoritis tapi juga pengalaman praktis gitu ya. Jadi kita memodelkan sistem ini berdasarkan pengalaman yang sudah kita alami di lapangan. Seperti kalau pada fasilitas antrian bank gitu misalkan ya, ya kita bisa dengan mudah berdasarkan pengalaman kita, antrian bank ada fasilitas servisnya gitu ya, ada konsumen meninggalkan fasilitas antriannya gitu ya, ada antriannya, ada proses kedatangan konsumen gitu ya, ada populasi dari konsumen kita gitu ya. Selanjutnya ada pendekatan proses. Pendekatan proses ini juga sudah Anda kerjakan waktu itu ya. Jadi ada input, output, ada role, stakeholders, resources dan seterusnya gitu ya. Terus fokus pada proses transformasi, terutama pada input, proses, output dan segala sesuatu yang mempengaruhi sistem. Ada stakeholders, perannya, misinya, sumber daya, ancaman, risiko dan lain sebagainya, aturan gitu ya. Dan segala sesuatu yang mempengaruhi transformasi proses itu. Itu pendekatan proses. Nah, sekarang setelah Anda tahu ya bahwa ada pendekatan struktural gitu ya, ada pendekatan proses. Kalau yang Anda kerjakan sebelumnya itu lebih banyak mengikuti pendekatan proses, dua-duanya boleh Anda gunakan gitu ya. Silakan gitu.
Nah, model sistem yang baik itu memiliki kriteria apa saja? Pertama adalah dia harus simple atau mudah dipahami. Meskipun pada level abstraksinya berjalan rumit ya, meskipun model sistem yang Anda kerjakan itu rumit sekali, misalkan Anda mengerjakan project mega project, misalkan seperti kasusnya proyek kereta api di Inggris tadi, itu kan sangat rumit gitu ya. Level abstraksinya sangat rumit, namun representasinya harus mudah dipahami pengguna gitu ya. Nah, misalkan kalau misalkan Anda membuat model matematik yang rumit gitu ya, atau membuat visual model dari project yang sangat besar gitu ya, itu rumit gitu ya. Anda bisa buatkan dalam bentuk visual gitu ya, seperti misalkan dalam bentuk grafik gitu ya, dalam bentuk diagram gitu kan, lebih mudah dipahami. Atau kalau model matematik Anda buatkan softwarenya ya, sehingga user yang menggunakan itu tidak perlu lagi berurusan dengan model matematiknya, tapi cukup menginput saja dari perangkat lunak gitu ya. Atau model visual dari analisis statistika gitu ya. Jadi itu lebih mudah gitu ya, meskipun yang direpresentasikan sistemnya rumit, tapi saat dibaca itu lebih mudah gitu ya. Itu model yang baik gitu ya. Jadi model yang rumit, project yang rumit lebih mudah dipahami dengan menggunakan diagram atau grafik gitu misalkan. Model matematik yang rumit itu lebih mudah dipahami dengan mengembangkan software gitu ya. Terus dia harus lengkap dan representatif gitu ya, meliputi semua aspek yang Anda gambarkan pada situasi masalah. Jadi kalau Anda melakukan visitasi dan Anda melihat rumitnya gitu ya, rumitnya suatu project dikerjakan, seperti misalkan project industri kimia, itu kan pipa-pipanya sangat rumit gitu ya, unit operasinya banyak gitu ya. Nah, lebih mudah itu digambarkan dengan rich picture diagram atau diagram-diagram lainnya gitu ya. Tapi harus lengkap dan representatif. Nah, itulah kata kunci dari sistem thinking itu, harus lengkap dan representatif. Terus mudah dimanipulasi dan kita mudah memahami maksudnya itu apa gitu ya. Itu jadi harus mudah bagi analis untuk mempersiapkan, memperbaharui atau mengubah input gitu ya. Nah, jadi tidak terlalu sulit gitu ya. Ya misalkan kita buatkan model sistem pendukung keputusan gitu ya, buatkan model big data yang sedang hit saat ini atau software gitu ya. Dia harus adaptif gitu ya, bisa menyesuaikan perubahan-perubahan input yang tidak terkendali. Ini terkait nanti kalau suatu saat ya, ini materi lanjutan ya, membuat model yang adaptif gitu terhadap perubahan. Kita sebut biasanya dengan robust model, atau kalau di ekonomi teknik mungkin Anda pernah belajar analisis sensitivitas. Itu dalam rangka sebenarnya Anda memodelkan cash flow gitu misalkan ya, atau memodelkan misalkan feasibility study gitu ya, feasibility study, analisis keuangan gitu ya. Nah, itu Anda lakukan analisis sensitivitasnya untuk melihat seberapa sensitif atau seberapa mampu suatu usaha itu bertahan terhadap perubahan. Itu analisis sensitivitas, itu kuncinya adaptif gitu ya. Oke. Selanjutnya, sesuai dengan situasi masalah yang dipelajari, yaitu menghasilkan output yang relevan ya. Jadi yang nggak relevan itu tidak usah gitu ya, karena akan memperumit user dalam menggunakan gitu ya. Dengan biaya serendah mungkin dan waktu yang diperlukan untuk pengambilan keputusannya lebih efektif gitu ya. Oke, harus menghasilkan informasi yang relevan dan sesuai untuk pengambilan keputusan gitu ya. Nah, seni memodelkan suatu sistem. Jadi kalau kita memodelkan sistem itu kita sebutnya sebagai seni gitu ya. Nah, memodel suatu sistem itu adalah perpaduan rekayasa dan seni gitu ya. Jadi butuh seni juga di sini karena kita akan menggambarkannya secara visual juga ya. Gitu. Terus ada pendapat dari William of Ockham ya. Jadi filsuf Inggris abad ke-14 ya, sesuatu tidak boleh dilakukan berulang tanpa alasan yang baik ya. Jadi pemodel harus sangat selektif tentang aspek mana yang akan dimasukkan ke dalam model gitu ya. Jadi itu adalah boundary tadi itu. Tidak semua, tapi hanya aspek esensial
atau yang berkontribusi kecil terhadap keakuratan dan kekuatan prediksi itu tidak usah dimasukkan gitu ya. Kontribusinya kecil tidak usah. Jadi aspek yang memang betul-betul esensial gitu ya. Gitu ya. Termasuk juga saat Anda mungkin ya lebih banyak mungkin paling mudah di ekonomi teknik gitu. Ada capital budgeting gitu ya. Semuanya kan aspeknya perlu dikaji gitu ya. Tapi kalau di capital budgeting kan ada cukup mengidentifikasi mungkin cash flow-nya gitu, ROI-nya dan lain sebagainya gitu ya. Terus Anda cek analisis sensitivitasnya gitu ya untuk menilai seberapa adaptif gitu ya. Nah, model yang baik itu salah satunya seperti sudah saya jelaskan itu harus simple tadi ya. Terus memodelkan ini adalah proses yang berulang. Jadi saat Anda mengerjakan model itu jangan kaget nanti kalau misalkan Anda merevisi seperti yang Anda lakukan sebelumnya gitu ya. Karena memang dia proses yang berulang. Triknya itu adalah mulailah dari sesuatu yang simple dulu. Jadi yang simple, sederhana dulu, lalu lakukan proses berulang untuk mengembangkannya menjadi lebih lengkap gitu ya dan lebih representatif gitu ya. Nah, gunakan pendekatan inkremental, jadi mulai dari fokus terhadap sesuatu yang akan sistem yang akan Anda modelkan, lalu nanti Anda kembangkan sampai lebih lengkap gitu ya. Jadi itu lanjutan dari mulailah dari sesuatu yang sederhana tadi. Lalu pengerjaan contoh numerik ini kalau misalkan Anda membuat model matematik, Anda harus uji dulu dengan angka-angka dummy gitu ya, angka-angka sembarang atau angka-angka yang mungkin Anda asumsikan terlebih dahulu gitu ya untuk mengkaji bagaimana model itu bekerja gitu ya. Jadi Anda harus exercise dulu untuk diagram dan graf. Ini menggambarkan pola khas ya seperti tren nonlinear ya, fluktuasi reguler, outlier gitu misalkan ya. Lebih mudah dibanding kita membaca urutan angka atau atau misalkan suatu tulisan gitu misalkan, atau paragraf gitu misalkan ya. Itu lebih mudah kita membaca dalam bentuk diagram atau graf gitu ya, atau grafik gitu daripada kita membaca tulisan atau angka-angka. Nah, cek kembali rich picture Anda gitu ya, apakah rich picture model yang Anda gambarkan ini nih sudah merepresentasikan dari rich picture itu gitu ya. Nah, sekarang kita masuk salah satu contoh diagram yang sering digunakan ya dalam memodelkan sistem. Pertama adalah diagram sebab akibat. Nah, namanya causal loop. Causal loop itu bahasa Indonesia diagram sebab akibat. Itu menggambarkan tentu saja hubungan sebab akibat sesuai namanya ya, antar berbagai aspek, entitas atau variabel. Contohnya misalkan jika item A mempengaruhi item B menyebabkan satu atau lebih atribut item B berubah gitu misalkan ya. Seperti nilai numeriknya atau statusnya. Berubah ini bisa naik, bisa turun gitu misalkan. Nah, hubungannya digambarkan dengan panah terarah. Nah, perubahan B selanjutnya bisa menyebabkan perubahan C dan seterusnya, menghasilkan diagram rantai sebab akibat gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Ini ada diagram sebab akibat sistem produksi dan inventory gitu ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini pesanan diterima gitu ya akan masuk kepada order book gitu ya. Jadi pesanan yang diterima oleh customer itu akan meningkatkan jumlah pesanan pada order book gitu ya. Nah, peningkatan jumlah pesanan pada order book akan meningkatkan jumlah produksi. Nah, jumlah pesanan yang diterima akan meningkatkan pola pesanan gitu ya, dan meningkatkan pola prediksi pesanan gitu ya. Nah, produksi meningkat, tentu saja stok di gudang akan meningkat dan juga akan meningkatkan jumlah barang yang harus dikirim ke konsumen gitu ya. Nah, kalau misalkan barang sudah dikirim ke konsumen, maka order book akan berkurang gitu ya. Makanya ada proses siklik di sini. Gitu ya. Jadi tandanya ini ada tanda plus, tanda minus. Tanda plus ini artinya meningkatkan, minus ini mengurangi gitu ya. Terus panah tanpa tanda itu mengindikasikan pengaruh gitu ya. Maksudnya kayak misalkan gini, purchasing rule ini aturan pembelian akan mempengaruhi raw material, pembelian raw material. Jadi ada aturan pembelian akan mempengaruhi kegiatan pembelian bahan baku gitu ya. Termasuk gini, supplier lead time akan mempengaruhi raw material receipts gitu ya. Tapi ini tidak tanpa tanda plus atau minus, artinya dia hanya mempengaruhi tanpa kita tahu, kita tidak memikirkan dia naik atau turun gitu ya. Tanpa tanda. Terus
ada siklik ya. Siklik ini misalkan seperti ini tadi. Jadi jumlah shipment atau jumlah yang dikirim ke konsumen akan mengurangi order book. Kalau order booknya meningkat akan meningkatkan produksi ya. Kalau order booknya kurang akan mengurangi produksi juga gitu ya. Termasuk kalau ada finish goodnya terlalu banyak, produksinya juga akan ditahan gitu ya. Gitu. Nah, ada juga tanpa tanda panah ya. Terus siklik gini seperti ini juga, ya itu Anda bisa gunakan nanti. Nah, selain itu ada juga di sini contoh untuk model perencanaan industri wine ya, di sini di New Zealand gitu ya, industri anggur gitu ya. Gitu, Anda bisa lihat contohnya di sini nanti ya. Mulai dari harga untuk biaya untuk menumbuhkan anggurnya gitu ya, dipengaruhi nanti oleh wine stocknya, ekspor, produksi wine-nya bisa mempengaruhi macam-macam gitu ya. Ini Anda bisa baca nanti di sini. Nah, selanjutnya ada bentuk diagram lain lagi yang disebut sebagai influence diagram. Kalau di causal loop kita belajar bahwa suatu kegiatan akan menyebabkan sesuatu gitu ya, termasuk juga akibat itu disebabkan oleh apa gitu ya, bisa plus bisa minus atau bisa mempengaruhi saja tanpa plus atau minus gitu ya. Nah, di influence diagram ini lebih formal ya, dimana kita bisa tahu control inputnya itu apa dan uncontrollable inputnya itu apa gitu ya, gitu. Nah, uncontrollable input itu bisa dalam bentuk data atau constraint atau batasan seperti yang Anda kerjakan pada OR ya. Terus control inputnya itu ada decision, keputusan atau aturan keputusan. Nah, di sini ada sistem variabel ya, sistem variabel, komponen atribut dan seterusnya, dan serta ada output gitu ya. Terus ada arrow yang menghubungkan hubungan antar masing-masingnya. Nah, ini kita gunakan saat kita menggunakan pendekatan proses. Nah, lebih banyak ini menggambarkan transformasi sistem ya, karena memang dia pendekatannya proses. Menggambarkan atribut sistem selanjutnya kita sebut sebagai variabel sistem. Nah, contoh di sini sistem investasi ya. Jadi ada seorang investor yang ingin menginvestasikan 10.000 pound sterling ya ke suatu perusahaan. Tentu saja kita punya di sini uncontrollable input ya. Uncontrollable inputnya itu adalah kalau kita dari sisi perusahaannya itu 10.000, kita nggak bisa ngontrol berapa si investor akan menanamkan investasinya gitu ya. Terus yang kita bisa kontrol itu adalah share portfolio kalau kita sebagai perusahaan. Nah, terus sales kita, dividennya gitu ya, dan total yang akan didapatkan oleh investor gitu ya. Nah, terakhir nanti outputnya itulah ROI gitu ya, rate of return investment yang akan didapat oleh investornya gitu ya. Terus ada yang nggak bisa kita kontrol lagi adalah laju dividen gitu ya, eligible shares gitu ya, perubahan nilai gitu ya, itu nggak bisa kita kontrol. Nah, ada juga yang bisa kita kontrol itu seperti proporsi uang yang bisa kita masukkan ke portofolio investasi kita gitu misalkan, gitu. Nah, gitu ya. Jadi ada variabel yang kita kontrol dari luar gitu ya. Ini adalah batasan sistem kita. Ini adalah sistem kita gitu ya, sistem perusahaan kita. Ada variabel dari luar nih yang mempengaruhi, ada investasi dari konsumen, ada perubahan nilai dan lain sebagainya, proporsi uang yang bisa kita terima untuk investasi gitu ya. Dan ada variabel sistemnya. Variabel sistemnya kita bisa kendalikan ya. Variabel sistemnya kita bisa variabel sistemnya ada share portfolio. Ini batasan garis putus-putus ini adalah batasan lingkungan sistem kita yang kita modelkan gitu ya. Nah, nanti ada sejumlah input-input dari luar gitu ya, gitu. Nah, proses-proses apa saja, proses portofolio gitu ya, dividend payout, profit from sale gitu ya, wealth, dan total akhirnya nanti rate of return yang akan dikembalikan ke lingkungan gitu ya. Jadi ini Anda harus tentukan dulu nanti kalau dalam memodelkan influence diagram batasannya itu apa, dan nanti transformasinya itu apa saja gitu ya di sini gitu. Nah, ini input dari luar
model kita atau dari lingkungan ya, input dari lingkungannya itu apa saja yang bisa Anda kontrol dan tidak Anda kontrol gitu ya. Oke, selanjutnya itu adalah terkait sistem produksi dan inventory tadi. Anda bisa lihat ya bahwa variabel dari lingkungan itu yang tidak bisa dikontrol ada demand ya, yang bisa dikontrol ada aturan produksi. Ini ada production lead time, supplier lead time gitu yang nggak bisa kita kontrol. Nah, terus proses-proses transformasinya yang ada di dalam sistem perusahaan kita ada pola pesanan gitu ya. Jadi pola pesanan, ada forecast demand, ada production rate gitu ya. Jadi demand ini akan mempengaruhi variabel yang ada di dalam sistem kita. Nanti output akhirnya adalah shipment atau pengiriman. Terus ada stock, withdrawals dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada diagram lainnya seperti flowchart di sini ya, material or information flowchart ini memvisualisasikan sistem tanpa banyak penjelasan ya. Kecuali key saja nih, kata-kata kunci saja. Ini jauh lebih efektif ya. Contohnya di sini misalkan Waitaki Power System. Nah, ini tambahan tapi yang penting untuk kita pelajari sekarang adalah Anda harus paham causal loop dan influence diagram ini dulu gitu ya. Ini diagram lainnya, ada juga sprite diagram dan fault trees. Ini seperti fishbone ya. Kalau sprite diagram itu, kalau fault tree itu kalau kita pendekatannya, kalau fishbone kan dari top ke bottom ya. Dari apa sih masalahnya customer dissatisfaction gitu, misalkan Anda cari akar masalahnya, itu kalau fishbone. Kalau fault tree itu dari bawah dulu, kerusakan apa yang terjadi nanti bisa menyebabkan apa gitu ya, itu fault tree. Oke, sampai di sini materi pada chapter ini. Silakan dipelajari dan dikerjakan tugasnya.